pelatihan dan sebagainya di daerah-daerah atau dimanapun, nanti bisa berhubungan dengan saya. Gitu. Ada yang datang dari luar Jogja, Bapak Ibu? Oh, Bapak dari mana Pak? Dari Klaten Pak. Oh, dari Klaten. Ya sudah masuk tangga ya. Itu lagunya. Oh, iya. Jadi ada yang baru pertama kali datang di NASA? Saya sudah. Oh, Bapak, ya luar biasa ya. Semua yang teman-teman yang sekarang sudah sering datang ke sini Pak, itu dulu juga mengalami baru pertama kali di NASA. Saya pun dulu juga baru pertama kali juga pernah dulu ya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, memang seperti yang direncanakan atau seperti dijadwalkan itu materinya tentang Blueman ya. Tetapi karena pihak formulator atau perusahaan atau orang yang memformulasikan produknya bisa tanggal 27, maka jadwalnya ditukar dengan jadwal yang seharusnya tanggal 27, yaitu dengan materi tentang mekanisme produk kita di bidang peternakan perikanan. Tapi dalam hal ini yang kita bahas di bidang perikanan yaitu probiotik tangguh ya. Ada yang belum tahu dengan probiotik tangguh? Mas Abra sudah tahu? Oh, sudah tahu ya. Sudah berapa botol dijual? Nggak terhitung ya. Ya, jadi ini juga salah satu peluang kita Pak ya, karena ini adalah produk yang spesifik. Karena kalau produk-produk yang lain, apakah itu produk-produk yang bersifat nutrisi, yaitu pupuk ton, pupuk PLC NASA, super NASA, power nutrisi dan sebagainya, itu dalam bentuk nutrisi atau dalam bentuk pupuk. Tetapi kalau probiotik tangguh ini spesifik karena ini berisi, isinya adalah bakteri-bakteri ya. Jadi kalau ditanya produk ini isinya apa? Ini isinya adalah bakteri-bakteri atau makhluk hidup yang kita kondisikan dalam bentuk tidur atau dorman ya, sehingga bisa awet dalam penyimpanan sekian lama gitu. Nah, probiotik tangguh ini tergolong dalam kategori produk probiotik. Kalau kita kupas satu persatu per kata, pro ini adalah mendukung ya, biotik ini kehidupan. Jadi probiotik itu sebenarnya adalah sengkulan mikrobia yang bersifat positif, yang apabila dimasukkan ke suatu tombak atau kelam akan meredam bakteri yang bersifat merugikan atau penyebab penyakit, sehingga tidak menimbulkan penyakit pada ikan atau udang yang dibudidayakan. Seperti itu. Cara aplikasinya ada dua macam Pak. Bisa melalui pemberian di kolam ya, di kolam atau di tambak, tapi bisa juga dengan dicampur di pakan. Campur dengan pakan pelet bersama dengan fiterna atau dexamethasone atau hormon, seperti itu. Nanti mendapat ada fungsinya tersendiri-sendiri dalam masing-masing aplikasi tersebut. Ya. Nah, ini adalah kandungan yang ada di dalam probiotik tangguh. Jenis-jenis bakterinya adalah seperti ini Pak. Ya. Dengan kandungan 2,5 antara 1,31 sampai 2,8 ya, 10 pangkat 6 dan 10 pangkat 7 masing-masing jenis bakterinya ini. Masing-masing jenis bakteri ini sebenarnya punya fungsi masing-masing. Tapi nanti kita jelaskan secara keseluruhan, secara garis besar saja Pak ya, karena nanti tidak cukup waktunya karena menjelaskan satu persatu ya. Nah, kita lihat fungsi yang pertama. Jadi nanti pelatihan ini nanti kita harapkan lebih banyak tanya jawab ya. Pertama, dengan aplikasi yang diberikan ke fungsi yang pertama ini adalah sebagai pengurai sisa-sisa pakan, membantu penguraian sisa pakan. Ya, seperti kita tahu kalau seorang petani ikan memberikan pakan di ikan, apalagi itu pakan tenggelam. Pakan tenggelam itu pakan yang langsung tenggelam, sedangkan pakan terapung itu yang dimakannya dengan cara terapung ya.
Kalau pakan tenggelam itu biasanya pada ikan-ikan yang bersisik. Ada nila, ada emas, ada apa lagi? Gurami, itu pakan tenggelam. Tapi kalau pakan terapung pada lele, pada patin, ya. Jadi pakan ikan yang tidak bersisik biasanya menggunakan pakan terapung. Ternyata tidak semuanya bisa dimakan secara teknis, sehingga banyak juga yang akan menjadi sisa pakan yang tidak termakan, yang nanti akan terakumulasi di dasar kolam. Nah, sisa tidak makan. Sisa pakan ini nanti secara alami akan mengalami penguraian, ya, penguraian. Karena pakan ini kan mengandung berbagai macam nutrisi atau unsur-unsur. Ini harus dalam bentuk unsur pakan ini dalam bentuk istilahnya senyawa kompleks atau istilahnya gambar campuran berbagai macam zat begitu. Nah, ini nanti harus diuraikan di dalam kolam atau di dalam tambak supaya bisa dimanfaatkan kembali oleh makhluk hidup yang ada di situ. Nah, ini harus dilakukan penguraian secara sempurna menjadi bahan penyusunnya pakan tadi, ya. Nah, dalam proses penguraian tadi ini diperlukan peranan dari bakteri-bakteri pengurai. Salah satunya adalah bakteri-bakteri yang terkandung di dalam probiotik kita, probiotik tangguh. Nah, bagaimana manfaat daripada penggunaan probiotik tangguh dalam proses penguraian tadi? Ini akan menyempurnakan proses penguraian pakan tadi, sisa pakan tadi, ya. Sehingga akan meminimalisir produksi senyawa-senyawa yang beracun dari sisa pakan tadi. Kemudian apabila sudah terbentuk, karena memang mau tidak mau juga terbentuk senyawa beracun walaupun jumlah sedikit, maka akan dinetralkan senyawa beracun tadi, H2S dan nitrit. Dinetralkan itu artinya dirubah menjadi senyawa atau zat yang tidak beracun. Yaitu kalau nitrit menjadi nitrat, kalau H2S akan terurai di udara. Caranya seperti itu. Nah, bagaimana tanda secara fisik apabila kandungan H2S dan nitritnya itu sedikit? Ini adalah seperti ini. Warna lumpurnya kecoklatan, yang pertama. Yang kedua, baunya tidak menyengat, ya. Jadi biasanya kalau kita habis memelihara ikan atau udang itu lumurnya berwarna hitam, Pak. Nah, seperti itu. Kemudian baunya luar biasa, ya. Dulu pengalaman saya waktu berkecimpung di budidaya udang, ya. Kalau sisa pakan seperti ini, Pak, ini lumpur seperti ini warnanya hitam. Kalau kita masuk di sini, apalagi cukup lama, ya, berendam di sini, maka 3 hari tidak hilang baunya dari kaki, Pak. Ya, sebab itu sudah kita sabun, kita gosok, gitu. Karena memang kalau senyawa H2S dan nitrit ini luar biasa baunya, melekat dalam suatu media itu luar biasa, ya, seperti itu. Nah, tapi dengan peranan probiotik tangguh salah satunya. Jadi kalau probiotik tangguh ini, nah kandungannya seperti ini adalah memang kita pilih merupakan bakteri-bakteri yang berperan dalam penguraian pakan tadi, Pak. Gitu. Apakah produk lain? Nah, lalu bedanya apa dengan produk lain? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Mungkin tidak ada bedanya secara jenis, karena memang itulah bakteri-bakteri yang secara ilmiah itu berperan untuk penguraian pakan di kolam. Nah, tetapi yang berbeda adalah kandungannya. Kita mempunyai konsentrasi yang lebih tinggi dari produk lain. Nah, jadi seperti ini Bapak sekalian. Ini juga tambak yang menggunakan tangguh, yaitu di daerah Pemalang. Karena kebetulan di sana sudah banyak sekali para petani ikan, khususnya budidaya tambak yang menggunakan produk NASA, khususnya adalah probiotik tangguh ini. Ya. Fungsi kedua ini adalah untuk
menekan bakteri yang merugikan dikelola dengan cara kompetisi ya. Jadi kalau kita ternyata di dalam sebuah ekosistem kolam misalnya itu ada proses sikut menyikut, gampangnya begitu ya, proses menang-menangan, yaitu kompetisi kehidupan Pak. Siapa yang lebih banyak konsentrasinya, lebih banyak jumlahnya, dia akan menang terhadap yang sedikit. Nah, oleh karena itu upaya kita yang harus dilakukan adalah memperbanyak bakteri-bakteri yang menguntungkan, sehingga bakteri yang merugikan ini bisa ditekan, dikalahkan kehidupannya dengan cara kompetisi tadi ya. Nah, dengan menekan jumlah bakteri yang merugikan, maka kita akan mencegah timbulnya berbagai macam akibat-akibat negatif daripada bakteri yang merugikan tadi apabila jumlahnya banyak gitu. Jadi ini adalah proses alamiah yang terjadi di kolam itu seperti itu, yaitu terjadinya kompetisi antara berbagai macam jenis bakteri ya. Jadi semakin banyak kita memberikan masukan bakteri-bakteri positif, itu akan bisa menekan jumlah bakteri yang merugikan dengan cara kompetisi kehidupannya. Nah, cara aplikasi yang kedua ini adalah dengan cara dicampurkan dengan pakan. Nah, dengan dicampurkan dengan pakan. Ini juga ada beberapa manfaat yang bisa kita rasakan. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi pencernaan, karena di dalam proses pencernaan di dalam khusus ikan maupun khusus udang, ini proses pencernaannya juga memerlukan peranan bakteri tertentu. Nah, dengan dimasukkan ke dalam saluran pencernaan ikan atau udang, produk kita tadi bakteri probiotik tangguh ini juga akan membantu proses pencernaan, sehingga pencernaannya lebih efektif, lebih efisien gitu. Nah, dengan pencernaan yang lebih efektif, lebih efisien, maka akan meningkatkan hasil yang didapatkan atau manfaatnya, yaitu dengan meningkatkan pertumbuhannya dan meningkatkan daya tahan tubuhnya gitu. Ya, ini sudah banyak dihasilkan atau dibuktikan di lapangan ya, khususnya pada budidaya udang Masakra ya, di daerah Masakra kan banyak YouTube-nya udang ya. Ya, jadi apa itu ada nanti kalau ditanya apalagi bisa nggak mengatasi penyakit namanya white phases, penyakit kotoran putih. Nah, ini banyak menyerang pada budidaya udang, menjadi musuh utama. Ini dengan penggunaan probiotik tangguh yang dicampur dengan pakan khususnya dan diaplikasikan di kolam, ini bisa menekan dan menyembuhkan munculnya penyakit white phases atau kotoran putih tadi. Dan nanti kalau ada pertanyaan seperti itu, katakan saja bisa Pak dengan penggunaan yang intensif ya. Ya, materi kita sudah selesai Pak sekalian. Jadi karena memang sangat simpel ya, sangat mudah sekali. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan. Moga Pak. Ya Pak, Pak Taryono, saya kan sudah aplikasi lele itu pakainya ternak, Ya. ternyata bermudik Ya. plus 2 kartu amna. Itu Ya. kalau saya tambahkan dengan probiotik itu nanti semakin gimana gitu Pak? Ya, yang Bapak sebutkan tadi probiotik Viterna, Peusinasa Harmonic plus amne ya. Ya, amne ini kan sebenarnya untuk manusia kalau secara letterlexnya Pak ya. Tetapi kebutuhan nutrisi manusia dan ikan bahkan ternak itu sama ketika sudah dalam bentuk nutrisi murni. Nah, amne tadi kan dalam bentuk nutrisi murni sehingga bisa digunakan di ikan maupun ternak. Itu adalah jenis nutrisi atau jenis makanan. Kalau probiotik tangguh ini jenis bakteri pengurus atau probiotik, jadi beda. Nah, itu bisa
menjadi sebuah sinergi Pak nanti. Probiotik tangguh ini mendapatkan dicampur dengan PUC Nasabitra yang merupakan makanan juga, justru bakterinya akan tumbuh dengan baik, lebih berkembang, lebih optimal, sehingga nanti daya kerjanya akan lebih meningkat. Begitu Pak. Kalau cara penggunaannya ini satu tutup bisa sama dengan pakan dengan liter tadinya. Itu kan satu tutup campuran untuk 3 kilo pakan. Nah, ini masih bisa ditambah dengan satu tutup kayak ini. Itu Pak Tarino. Ya, ada lagi yang mau bertanya Bapak? Kemarin saya aplikasikan untuk saya membahas itu. Iya. Botol itu. Iya. Gimana sama dengan satu pakan? Karena pakan saya kan pakan liburan ayam. Iya. Dan bulu ayam, usus. Kan saya sulit untuk nyambungnya. Iya. Satu botol saya warna semua pulang. Itu sama nggak dengan sama Ya sama saja. Jadi kan cara penggunaannya dua Pak tadi ya, di kolam maupun dicampur pakan, mempunyai fungsi masing-masing ya. Kalau di kolam tadi untuk menetralkan racun-racun dan sebagainya, kalau dicampur dengan pakan pelet, nah ini fungsinya ini. Jadi tidak apa-apa. Kalaupun tidak dicampur dengan pakan, ya nanti kan berperannya di kolamnya itu yang akan membuat kolam menjadi lebih baik. Lagi Pak. Kalau 1 hektar tambak itu berarti berapa tanggungnya? Oh ya. Kalau untuk aplikasi di kolam atau di tambak ini, aplikasinya yang pertama ini pada saat ini setiap 20 hari sekali Pak Safruddin ya, setiap 20 hari sekali. Ya. Nah, kalau 1 hektar ini dosisnya adalah 1 botol. Jadi setiap 15 hari sekali itu adalah 1 botol tangguh. Sedangkan pada campur di pakan ini adalah 1 tutup untuk 3 kilo pakan. Tuh. Nah, aplikasinya ini bisa dicampur ya, dengan pupuk ton. Nah, dijadikan 1. Jadi tidak menambah waktu pemberian dan sebagainya. Nah, ini bisa dicampur dengan diternak dari senasa hormonnya. Kalau ini kan 1 tutup ya, 1 tutup. Jadi nanti dicampur dengan sini. Nah, 1 tutup probiotik tangguh plus 1 tutup campurannya ini untuk 3 kilo pakan. Begitu Pak Samudin. Jadi karena ini setiap 15 hari sekali, maka kalau 1 hektar sampai panen kurang lebih perlu 4 sampai 5 botol. Paketnya begitu. Malah kalau untuk strategi bisnis sebenarnya itu dipaketkan ya. Langsung probiotik tangguh plus produk ini. Seperti di daerah Pemalang itu langsung dipaketkan. Untuk 1 hektar paket sekian gitu. Jadi orang langsung tahu kalkulasi biaya sekian sampai panen gitu. Kalau awal ya dimulai ini kan perlakuannya dimulai per setengah bulan sekali, setengah bulan. Nah kalau awal sebenarnya bisa juga diberikan sebelum penebaran, dicampur dengan ton tadi, baru ton saja. Kalau ton ini per hektarnya kan perlu 1 kilo, 1 botol. Ya, ini 1 kilo, ini 1 botol per hektar ya.
Ya Pak, silakan. Ya, kalau apa perbedaannya ini probiotik ini dengan yang veteriner apa? Ya, jadi kalau veteriner ini adalah bentuk produk untuk makanan, jadi dicampur dengan pakan, gitu. Campur dengan pakan yang fungsinya adalah zat nutrisi. Ini makan zat nutrisi atau zat pakan dicampur dengan zat pakan, jadi menambah kandungan gizi yang ada di pakan. Tapi kalau probiotik tangguh ini bakteri yang fungsinya membantu pencernaannya, begitu. Jadi merupakan sebuah kombinasi yang baik apabila tangguh dan veteriner ini dicampurkan menjadi satu, Pak. Ya, karena secara kandungan nutrisinya meningkat, secara pencernaannya juga meningkat, secara efisiensi pencernaannya. Ya. Kalau dengan ton itu bakteri atau? Kalau ton ini juga nutrisi, Pak, tapi nutrisi yang diberikan ke tambak, bukan kolam, ke airnya, bukan ke pakannya. Nah, kalau ini fungsinya lain lagi. Kalau ini fungsinya untuk menyuburkan perairan, menyuburkan pakan alami dan sebagainya. Gitu. Pak, tanya lagi Pak. Ya Pak. Ini untuk tambak secara umum ya? Ya boleh. Dengan penggunaan probiotik tangguh plus ton itu masih diperlukan nggak pupuk urea sama SP3? Tidak perlu. Ya. Jadi bisa dihilangkan. Ya betul. Karena itu bisa digantikan dengan fungsinya ton ini. Gitu. Ya, kalau kolam lele, ya. tapi airnya sudah kadung bau gitu, itu mereka jajan lagi sama probiotik tidak, Pak? Sudah bau? Bisa Pak, ya bisa. Ya. Tentunya juga dengan penggantian air, agak dibuang kira-kira segini nanti air masukkan baru. Ya. Tapi nanti plus dosisnya kalau ya sebenarnya kalau 1 hektar satu botol ya dikonversi lah jadi berapa gitu Pak. Karena ini tidak, istilahnya tidak berbanyak, kurang atau lebihan pun berapapun tidak banyak, seperti kata Pak tadi di soke gitu tidak apa-apa juga gitu. Kalau mau ya gitu. Mesti bertanya pula. Oh ya, silakan. Ini kan materi Pak ya. Iya. Apakah ada kontribusi untuk plankton atau udara? Ya secara tidak langsung ada, karena penguraian yang sempurna tadi ya, penguraian ini kan akan menghasilkan istilahnya pupuk ya, karena pakan ini adalah mengandung nitrogen, mengandung kalsium, fosfor dan sebagainya. Nah ketika pakan ini diuraikan menjadi penyusun bahan-bahan penyusunnya, unsur-unsur penyusunnya, maka unsur-unsur penyusunnya ini akan dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang ada di perairan itu. Salah satunya adalah plankton. Ya. Jadi tetap berperan untuk menyediakan unsur-unsur bagi unsur-unsur yang diperlukan untuk kehidupan plankton sebagai makanan alami. Ya lewat penguraian ini, ya, penguraian ini sendiri sempurna menjadi unsur-unsur yang dimanfaatkan oleh plankton. Tiap tempat itu beda kadar plankton. Ya beda-beda. Karena ada kasus pernah nggak ada sama sekali Pak. Nah, kita pakai ton kita pakai probiotik itu. Ya plankton itu kan hidupnya harus syaratnya dua. Pertama harus ada bibirnya, yang kedua tempatnya cocok. Jadi kalau memang tidak bisa tumbuh, ya harus diganti dengan air baru. Gitu ya. Jadi plankton ini ditandai tumbuh tidaknya plankton ini dari warna air. Karena warna airnya hijau atau kecoklatan, itu berarti sudah banyak plankton yang tumbuh di situ. Gitu. Kalau tidak bisa tumbuh itu berarti bening itu Mas. Iya. Ya itu berarti harus ditambahkan dari luar air baru. Buat ikan itu ikan apa? Padahal
Ya sebenarnya kalau bandeng ini lebih banyak makannya dari lumut-lumut mas, bukan dari planktonnya. Karena plankton ini sangat kecil ukurannya, sehingga bandeng kan biasanya masuk sudah besar ya, dari bibit itu kan sudah besar, sehingga dia lebih memerlukan makanan-makanan kasar daripada makanan halus dalam bentuk plankton. Jadi pemicu lumut ini dari ton juga. Ya salah satunya dari pupuknya gitu. Nah makanan bandeng itu sebenarnya pertama lumut yang berupa daun-daunan, yang kedua itu yang pertama rumput dalam bentuk daun-daunan, yang kedua namanya klekar atau yang tumbuh itu seperti lumut mas Safran. Nah justru lumut itu akan muncul kalau sinar matahari tembus ke dasar, sehingga sebenarnya kalau bandeng awal-awalnya itu jangan dibentuk dulu planktonnya supaya airnya sinar matahari tembus ke dasar akan menumbuhkan lumut di dasar itu yang menjadi makanan utama dari bandeng. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi kalau secara kebutuhan 1 hektar, ya, misalnya nanti mau dipaketkan begitu, maka produktif tangguh ini dalam satuan hektar diperlukan kurang lebih 5 botol. 5 botol plus dicampur dengan pakan, jadi kurang lebih ya 8 botol lah kurang lebih begitu. Nah kemudian diternak oksigenasi harmonik ini, kemudian tonnya ini kurang lebih habis 6 kilo atau 2 kotak. Kemudian kalau diternak oksigenasi harmonik kurang lebih kalau dalam satuan hektar ya habis 5 paket ya. Jadi 5 paket diternak oksigenasi harmonik, tonnya adalah 2 kotak atau 6 kg. Kemudian tangguh probiotiknya kurang lebih 8 botol. Itu kalau mau dipaketkan dalam satuan hektar begitu. Memang semuanya juga tergantung dari kepadatan penebalan ikannya atau bibitnya ya. Semakin jarang tentu akan kebutuhannya semakin rendah, semakin berkurang. Tapi sebagai acuan analisa ekonomi adalah seperti itu. Jadi nanti kita bisa memperhitungkan kira-kira biayanya berapa untuk 1 hektar tersebut ya. Khususnya bagi teman-teman mungkin ditanya, kalau 1 hektar paket produk nasanya habis berapa? Nah dengan acuan tersebut bisa dihitung kira-kira biayanya sekian, seperti itu. Karena kalau petani tentunya akan menganggarkan, akan lebih percaya kalau sudah ada gambaran biayanya berapa, daripada nanti tidak jelas berapa yang harus dikeluarkan untuk membeli paket produk nasar. Ada lagi? Pak, itu kan baru yang untuk ikan. Ya. Ada kan bisa juga untuk unggas, untuk sapi nanti. Oke. Jadi soalnya temanya baru ikan gitu ya, fungsi untuk ikan. Jadi istimewanya probiotik tangguh ini juga bisa digunakan untuk fermentasi pakan ya. Ini mohon maaf ini melebar ya, nggak apa-apa. Jadi selain digunakan untuk menguraikan bahan pakan atau berperan di dalam perikanan, maka probiotik tangguh ini juga bisa digunakan untuk peternakan. Peternakan pun caranya 2 macam. Yang pertama sebagai untuk menfermentasi ya.
adalah dalam proses fermentasi ya. Jadi memang probiotik bakteri-bakteri yang ada di dalam tangguh tadi ini bakteri fermentatif. Jadi kenapa kok bisa digunakan di peternakan, di perikanan, artinya pengolahan pakan juga bisa, kemudian penguraian pakan di kolam juga bisa. Karena kedua proses tadi melalui proses kimia namanya fermentatif atau fermentasi. Ya, sedangkan bakteri-bakteri yang ada di tangguh merupakan bakteri-bakteri fermentatif, ya, sehingga bisa memfermentasikan baik di saluran pencernaan ikan, saluran pencernaan ternak maupun di kolam. Ya, karena prosesnya sama. Jadi nanti kalau ditanya, loh itu kok bisa di ternak, kok di kolam, apakah mungkin? Nah, Bapak bisa enggak? Karena keduanya memerlukan proses fermentasi, Pak. Proses kimia atau biologi kimianya proses fermentasi. Sedangkan bakteri-bakteri yang ada di probiotik tangguh adalah bakteri fermentatif atau bakteri yang fermentasi, sehingga bisa digunakan di segala macam bidang gitu. Nah, karena kalau dalam peternakan maka proses yang terjadi di dalam lambung ternak ini juga proses fermentasi. Nah, sehingga probiotik tangguh tadi bisa berperan. Nah, kalau di peternakan untuk fermentasi pakan itu penggunaannya begini: 2 tutup probiotik tangguh dicampur 5 liter air untuk 100 kg bahan pakan. Ya, bahan pakan tadi adalah bahan pakan hijauan atau bahan pakan yang diberikan ke ternak berupa hijauan, berupa daun-daunan atau apapun, atau bahan pakan yang lain. Nah, caranya seperti ini ya. Jarang padi atau bahan pakan ya di sini bisa hijauan. Ini dipotong. Nah, alat-alat yang digunakan ya, alat pemotong. Jadi memang lebih efektif kalau dicacah menjadi ukuran kecil-kecil, supaya nanti kalau dicampur lebih merata. Kalau masih berupa hijauan itu kan susah mencampurnya ya. Tapi dengan dicacah menjadi lebih kecil-kecil, maka pencampuran nanti lebih merata. Nah, dipotong kecil-kecil seukuran 5-8 cm dengan menggunakan alat potong. Hasil potongan yang sudah dilakukan tadi disebar dalam terpal atau tempat yang istilahnya diler begitu ya. Kemudian siapkan larutan mikrobia probiotik tangguh tadi. 4 tutup tangguh dengan 4 tutup PUC nasa ini sebagai makanan bagi tangguhnya, ditambah garam 1 kilo, tetes tebu dan molasses. Nah, seperti ini diaduk sampai merata, kemudian siramkan larutan ini ke dalam hijauan yang sudah dipotong-potong tadi. Nah, setelah dicampur dengan merata, diaduk-aduk merata, maka harus disimpan dalam tempat yang kedap udara. Misalnya dalam drum plastik ataupun terpal dan sebagainya. Kalau bisa kedap udara, yang penting tidak ada udara bisa masuk di situ ya. Karena proses fermentasinya ini proses fermentasi anaerob atau tidak boleh ada oksigen di situ. Kalau ada udara yang bisa masuk dan udara luar, prosesnya tidak sempurna. Nah, hasil yang fermentasi sempurna ini cirinya adalah baunya, Pak. Pertama baunya itu berwarna berbau apa ya? Seperti tape. Nah, betul. Jadi proses fermentasi itu seperti itu ya. Katanya juga seperti bir, tapi saya belum pernah mencium bau bir, Pak. Alhamdulillah ya. Kalau jadi alhamdulillah belum pernah mencium bau bir, jadi tidak tahu. Tapi katanya seperti bau bir, katanya seperti itu ya. Nah, kemudian kalau kita pegang itu sudah lemes, Pak. Hijau-hijau tadi, bahkan jerami yang kaku itu sudah lemes, Pak. Nah, sebenarnya apa fungsinya fermentasi pakan? Fermentasi pakan ini adalah kita istilahnya mencerna lebih dulu di luar, gitu Pak.
Karena yang terjadi di dalam lumbung lambung ternak, khususnya ternak ruminansia, ternak sapi, kambing, kerbau itu proses fermentasi. Nah, difermentasi di luar, ketika masuk nanti tinggal proses selanjutnya. Karena sudah lebih dulu diproses di luar, sehingga di dalam nanti lebih efektif, lebih efisien, sehingga akan cepat bisa disediakan makanan-makanan yang bisa diserap oleh usus, gitu ya. Ini seperti saya dulu waktu kecil Pak, kalau saya ingat betul waktu kecil belum sekolah, kalau makan ceriping, ada tahu ceriping Pak? Kalau orang Jawa mesti tahu ya, singkong dideplok itu kan keras, itu sama ibu saya dikunyah dulu, habis itu dilalakin. Gambarannya seperti itu Pak ya. Jadi dikunyah dulu baru nyawa gitu loh. Gambarannya seperti itu ya. Dikunyah dulu di luar, kemudian dimasukkan ke tubuh sapi, dimakan oleh sapi, nah itu efektif pencernaannya gitu. Nah, jadi pertanyaan intinya Pak, loh, kalau ada pertanyaan loh, kok bisa buat ikan bisa, buat kolam bisa, buat ternak bisa, fermentasi pakan bisa? Karena prosesnya fermentasi Pak, sedangkan produk kita bakteri yang ada di dalam produk kita ini bakteri fermentatif, sehingga bisa proses fermentasi dimanapun itu berada, sepanjang itu adalah proses fermentasi dari bahan hidup, artinya dari yang fermentasi bahan hidup ya, bahan pakan maupun bahan pakan berupa pelet maupun bahan pakan berupa yang masih berupa hijauan seperti ini. Ada lagi Pak? Monggo. Kalau ikan bawal kan dia makan semua dimakan. Ya. Kalau itu kan pakai pupuk itu nanti kalau difermentasikan bisa dimakan ya. Kalau sudah pupuk ini kan untuk ternak ya Pak ya. Tetapi kalau yang kita anjurkan lah namanya begitu ya. Karena kalau pupuk ini kan salah satu bahan pakan yang diberikan ya. Dia masih diberikan bahan pakan yang lain supaya kebutuhan yang tercukupi. Nah, kalau cuma dikasih pupuk saja ya tetap kurang zat gizinya di dalam tubuh ternak yang diperlukan. Ya, jadi pupuk ini sebagai sumber serat kasar, sedangkan sumber proteinnya masih dari bubur kedelai, dari katul dan sebagainya. Nah, itu untuk ternak. Lalu kalau untuk ikan bawal, ya mungkin bisa-bisa saja, tetapi tetap harus ditambah dengan pakan pelet. Karena pakan pelet ini adalah pakan yang sudah komplit kandungan gizinya dan sesuai dengan kebutuhan ikan untuk tumbuh, khususnya kandungan proteinnya. Gitu. Jadi sudah dihitung oleh pabrik pakan. Nah, bisa juga sebagai bahan penambah mungkin. Kalau misalnya pada ikan yang herbivorah ya, ikan yang memakan tumbuhan kan kayak gurame, nila, itu bisa juga ditambahkan di situ. Tetapi untuk mendapatkan pertumbuhan yang cepat tetap harus dari pakan dan tambahnya. Gitu. Ada lagi Pak? Setelah jadi implementasi, Ya. Tidak ada. Ya rata-rata itu membuat untuk jangka waktu 1 minggu. Jadi peternak sekarang dengan menggunakan produk tangguh ini, jadi kalau peternak yang tradisional khususnya petani itu, peternak itu seperti pembantunya ternak, ya. Karena peternak itu tidak keluar sama kemana-mana. Jadi walau piknik pun dia pikir, wah, jangan kan ternak saya siapa nanti gitu. Karena pencariannya setiap hari gitu, harus sore harus berikan gitu. Dengan fermentasi produk tangguh ini peternak tidak perlu repot setiap hari, karena dia bisa membuat fermentasi pakan untuk seminggu ke depan. Nah, ya kalau tempatnya cukup nggak apa-apa, asal dia fermentasinya sudah sempurna nggak apa-apa. Tapi ya rata-rata 1 minggu lah gitu. Jadi 1 minggu itu dia membuat fermentasi untuk 1 minggu, tinggal kasih besok. Nanti
dalam waktu 3 hari setelah menjelang habis membuat lagi. Jadi fermentasi ini bisa diberikan ini atau proses fermentasi ini sebenarnya kalau sempurna 1 minggu. Tapi alhamdulillah dengan probiotik tangguh ini ternyata banyak juga yang membuktikan bahkan pakan 1 hari pun sudah bisa diberikan 1 hari. Ya. Kemudian ya idealnya 3 hari lah. Setelah 3 hari disimpan dalam ruang kedap udara, baru kemudian bisa diberikan. Ya. Jadi misalnya pakan 1 minggu ya menjelang habis 3 hari membuat lagi. Gitu. Tapi itu kalau 3 minggu toh. 3 minggu fermentasinya prosesnya itu. Idealnya kalau mau sempurna Pak, ini kan dulu mana 3 minggu ya. Paling bawah itu. Nah, ini dulu dibuat sebelum probiotik tangguh beredar di lapangan Pak. Jadi kita memberikan dasar ilmiahnya begitu. Ternyata bukti di lapangan lebih luar biasa. Jadi tidak perlu 3 minggu Pak, tapi cukup 5 hari 3 hari ternyata fermentasinya sudah berjalan dengan baik gitu. Kalau pada umumnya itu adalah 3 minggu Pak gitu ya. Bahkan yang gedebok pisang pun ini dalam waktu 24 jam sudah lemes Pak, sudah lahap diberikan dimakan oleh ternak gitu. Itu kelebihan probiotik tangguh seperti itu Pak, salah satunya. Mungkin kalau produk lain perlu 3 minggu Pak Saf gitu. Ya, ada yang lain Pak? Cukup? Ya. Ini ada referensi ya, nanti kalau teman-teman memerlukan nanti bisa kita fotokopikan ya untuk menambah pengetahuan di bidang khususnya untuk mendukung probiotik tangguh ya. Siapa tahu nanti ada pertanyaan-pertanyaan karena bapak-bapak atau teman-teman yang hadapi di lapangan kan macam-macam ya. Jadi kalau teman-teman memprospek seorang petambak atau di bidang perikanan, maka nanti akan dihadapi 1 petambak, yang kedua teknisi perusahaan lain, ya, teknisi pakan, teknisi obat, namanya juga teknisi ya, tanyaannya macam-macam toh. Nah, teknisi itu biasanya sarjana perikanan Pak, ya. Jadi yang dihadapi bapak-bapak menurut saya itu adalah sarjana perikanan, ya. Maka bapak-bapak teman-teman juga harus memiliki kemampuan yang setara dengan sarjana perikanan, kan begitu ya. Nah ini ada referensi yang bisa dimanfaatkan ya, karena kita tidak tahu yang dihadapi. Kalau petambak gampang Pak, pertanyaannya mungkin hanya harganya berapa itu saja ya. Terus manfaatnya apa, paling itu. Paling-paling nanti kok belum ada bedanya gitu. Tapi kalau seorang teknisi tentu panduannya apa itu Mas, bakterinya, lalu terhadap FCS bagaimana itu pengaruhnya, nanti terhadap pertumbuhan bagaimana, nah seperti itu ya. Lain waktu mungkin bisa sebenarnya kita pernah dulu memberikan informasi tentang parameter-parameter budidaya ya, apa itu FCR, apa itu cara menghitung berbagai macam parameter dalam budidaya, itu sudah pernah kita berikan. Tapi nanti kalau memerlukan bisa kami buatkan ya. Karena seperti yang disebutkan tadi, yang dihadapi macam-macam. Nah kalau petambak, peternak gampang. Tapi kalau teknisi-teknisi, mereka itu insinyur-insinyur perikanan ya. Nah, bapak-bapak juga harus punya kemampuan yang sama, minimal bisa menjawab pertanyaan mereka ya, gitu. Mohon. Kebanyakan. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Intinya karena produk kita itu semua organik, walaupun tangguh ini juga bakteri-bakteri, tapi ini kan bakteri positif.
ya, sehingga tidak apa-apa mau diberikan berapapun. Apalagi dengan sistem cara hidup di alam yang sifatnya kompetitif tadi, justru akan meningkatkan, akan lebih mempercepat dalam menekan bakteri-bakteri yang merugikan, ya, dengan cara seperti ini tadi. Oke, Bapak-Ibu sekalian, kalau tidak ada bisa kita kirim. Silakan Pak. Tadi singgung ke FCR ya. Ya. Jadi produk ini sejauh mana Pak bisa memberikan untung lebih ke petani? Ya. Jadi perbandingan pakan dan hasilnya nanti, ataupun waktunya mungkin lebih. Waktunya ya. Memang khususnya yang lebih ke arah CR itu yang ini Pak, yang nutrisi ya, karena ini langsung merupakan zat nutrisi sehingga langsung bisa menambah di sini sehingga pertumbuhannya lebih cepat, efeknya turun dan sebagainya. Kalau probiotik tambo ini secara tidak langsung, kalau pada ikan dia tidak langsungnya dengan menciptakan kondisi lingkungan yang baik sehingga menghindarkan diri dari stres, dari penyakit dan sebagainya yang penyakit-penyakit itu kan bisa mempengaruhi FCR karena menghambat pertumbuhan gitu Pak ya. Yang banyak menggunakan untuk komunitas tambak udang di daerah Pemalang, kemudian daerah Jawa Timur, bagian utara, Situbondo, Probolinggo dan sebagainya itu banyak di sana. Kemudian kalau di luar sana Mas apa? Sulawesi ya banyak, Tarakan juga banyak ya. Ya. Kebetulan Mas Afra ini intens juga untuk pemasaran di tambak udang sehingga tahu daerah-daerah mana yang sudah menggunakan. Gitu. Ada lagi Bapak sekalian? Oke, kalau tidak ada bisa kita akhiri. Mungkin kalau ada perlu yang masih ditanyakan besok misalnya di lapangan menghadapi pertanyaan-pertanyaan tentang produk probiotik tambo ini bisa menghubungi nomor kita, nomor kami di waduh ini habis ya 0811 279 2001 0811 279 2001 ya. Atau 2004 ya. Karena ada dua untuk teknisi di bidang peternakan perikanan, 201 saya, 204 namanya Pak Happy ya, bisa ditanyakan juga ke beliau. Pak, nanti bisa minta kopiannya Pak ya? Oh bisa, monggo ya. Kulo, sinten nggih kulo nggih. Kulo Pak Hakim Pak, nggih. Nek nomor 2001 niki Pak Hakim kulo, nek 2004 Pak Happy. 279 2001 saya. Kalau Pak Happy satunya diganti 4. Karena memang itu nomor yang dibeli yang nomor kantor ya, jadi berurutan Pak. Jadi begitu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat sebagai bekal bagi teman-teman sekalian dalam menjalankan bisnis NASA ya. Karena memang tugas dari kami adalah memberikan backup secara knowledge, secara teknologi, kemudian konsultasi kepada teman-teman sekalian ya. Sehingga kita terbentuk sebuah sinergi yang baik. Teman-teman bergerak di lapangan secara bisnis, kita membackup dari belakang secara sarana dan prasarana. Salah satunya dalam hal berupa support pengetahuan tentang produk dan pengetahuan yang melingkupi produk tersebut ya, tentang teknis budidaya, tentang penyakit dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang berkaitan melingkupi dari produk kita tersebut di lapangan ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami akhiri, mohon maaf apabila banyak kekurangan kesalahan. Kami akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Monggo, tepuk tangan untuk kita semua.
Jadi